Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asliman Sari dengan NIM C1F018009 R05. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan akad salam, yaitu dalam mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Wilmi Eka Putra SE MSI. Materi ini saya akan menjelaskan yaitu ada 5 sub pembahasan. Yang pertama itu adalah pengertian dari akad salam itu sendiri. Yang kedua yaitu adalah jenis akad salam. Yang ketiga dasar syariahnya. Yang keempat perlakuan akuntansi PSAK nomor 103. Yang terakhir adalah contoh kasus akad salam. Untuk pembahasan pertama yaitu adalah pengertian akad salam. Akad salam itu sendiri adalah sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang dijual belikan belum ada ketika transaksi itu dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan barang yang kita beli penyerahannya akan dilakukan di kemudian hari. Menurut PSAK nomor 103, akad salam itu sendiri adalah sebagai akad jual beli barang pesanan atau muslam fi'ih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual muslam ilahi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Untuk menghindari resiko yang merugikan, pembeli boleh meminta jaminan oleh penjual. Jenis akad salam itu ada 2. Yang pertama yaitu adalah salam, yang kedua yaitu adalah salam paralel. Yang pertama itu adalah salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan itu belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan kemudian hari. Yang selanjutnya itu ada salam paralel, artinya melaksanakan 2 transaksi salam, yaitu antara pemesanan pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok, supplier, atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Salam paralel dibolehkan asalkan akad salam kedua tidak tergantung pada akad salam pertama, yaitu akad antara penjual dan pemasok tidak tergantung pada akad antara pembeli dan penjual. Jika sering tergantung atau menjadi syarat, tidak diperbolehkan. Akad antara penjual dan pemasok terpisah dari akad antara pembeli dan penjual. Beberapa ulama kontemporer melarang transaksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam ini dilakukan secara terus-menerus karena dapat menjerumus kepada riba. Untuk dasar syariahnya, yang pertama itu adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 82 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. Yang kedua yaitu adalah Al-Maidah ayat pertama, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Untuk hadisnya sendiri yaitu ada 2, ada hadis riwayat Bukhari Muslim dan hadis riwayat Ibnu Majah. Yang pertama itu adalah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui. Untuk hadis riwayat Ibnu Majah, beliau berkata, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Yang selanjutnya itu adalah perlakuan akuntansi PSAK nomor 103 untuk akad salam. Ini terbagi menjual, yaitu untuk akuntansi untuk pembeli, yang kedua yaitu adalah untuk akuntansi untuk penjual. Sedangkan untuk akuntansi pembeli, yang pertama itu adalah pengakuan piutang salam. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam disajikan sebagai piutang salam. Yang kedua yaitu adalah pengukuran modal usaha salam. Modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha non-kas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut. Yang ketiga yaitu adalah penerimaan barang pesanan.
penerimaan barang pesanan ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati. Yang selanjutnya itu adalah jika barang pesanan berbeda kualitasnya, jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman. Yang keempat itu adalah denda yang diterima dan dilakukan oleh pembeli diakui sebagai bagian dari kebijakan. Yang kelima itu adalah penyajian. Penyajian itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Yang selanjutnya itu adalah piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Yang selanjutnya itu adalah persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Yang terakhir yaitu adalah pengungkapan. Yang selanjutnya itu adalah akuntansi untuk penjual. Akuntansi yang kedua terbagi menjadi 7. Yang pertama itu adalah pengakuan kewajiban salam. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban salam. Yang kedua yaitu adalah pengukuran kewajiban salam. Jika modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima. Yang ketiga yaitu adalah kewajiban salam dihentikan pengakuannya the recognition pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Yang keempat itu adalah jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir. Yang kelima itu adalah pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka sisinya diakui sebagai kerugian. Yang keenam yaitu penyajian. Penjualan menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Yang terakhir ada yang pengungkapan. Pengungkapan ini terbagi menjadi 3. Itu pertama adalah piutang salam kepada produsen yang memiliki hubungan istimewa, jenis dan kuantitas barang pesanan. Yang terakhir ada pengungkapan lain sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Untuk contoh kasusnya sendiri yaitu adalah ada seorang si Ijon membeli 1 hektar padi. Waktu akad ini terjadi padi belum siap dipanen. Dia ini si Ijon ini membeli 1 hektar padi. Pada saat akad padi ini belum siap untuk dipanen dengan harga 15 juta. Apabila ternyata padi terserang hama sehingga tidak dapat dipanen atau menghasilkan lebih sedikit dari 5 ton gabah, maka pembeli akan rugi. Asumsi harga per kilo padi gabah 3.000. Sebaiknya jika hasilnya 8 ton, maka petani yang akan merugi. Baiklah, itulah video dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau penjelasan dari saya dikurang pahami, mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.